Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat kita berjumpa kembali dalam channel Paulus Pinonto Antirayo di program Setiap Hari Bersama dengan Yesus. Saat ini saya akan menemani Bapak Ibu Saudara dalam beberapa waktu ke depan. Namun sebelum Bapak Ibu Saudara nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, komen, dan like sebanyak-banyaknya agar Bapak Ibu Saudara mendapatkan notifikasi khotbah-khotbah dari saya. Jika Bapak Ibu Saudara membutuhkan layanan doa, silakan tinggalkan komentar di kolom komentar ini. Dan saya akan memberikan tema renungan saya hari ini adalah tidak menghakimi mereka yang berdosa. Kalau kita baca dalam Matius pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang kelima, saya mengajak Bapak Ibu Saudara melihat Alkitab, melihat firman Tuhan. Ya, boleh buka Alkitab kita dan kita baca. Bahkan saya akan membacakan buat kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Hal Menghakimi. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Nah, Alkitab mengatakan seperti yang saya baca tadi, tentang tidak menghakimi. Jadi di sini ada beberapa cara agar supaya kita tidak menghakimi mereka yang berdosa. Karena kadangkala kita itu terlalu cepat menghakimi, bahkan kita sudah memfitnah, bahkan kita sudah mengatakan sesuatu yang keliru kepada orang lain, bahkan kita sudah menilai mereka padahal mereka tidak melakukan hal yang demikian. Bahkan kalaupun mereka melakukan hal yang demikian, apakah itu hak kita? Tentu bukan. Itu adalah haknya Tuhan. Nah, bagaimana cara ya agar supaya kita tidak menghakimi mereka yang berdosa? Cara yang pertama adalah mendoakan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, kadangkala mungkin kita itu kesel dengan orang lain karena apa yang kita lakukan itu tidak seperti dengan apa yang mereka lakukan. Nah, sedangkan kita melakukan hal yang benar, mereka tidak melakukan hal yang benar. Kita mengukur mereka dengan apa yang kita lakukan. Padahal ada cara agar supaya kita tidak menghakimi mereka yang berdosa. Tentu waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kadangkala hidup ini kita merasa bahwa kitalah yang paling merasa saya sudah beribadah, saya sudah melakukan firman, bahkan saya sudah taat beribadah. Nah, kita tidak bisa mengukur diri kita dengan orang lain. Tentu kita punya fase di mana juga kita pernah melakukan hal yang dilakukan oleh mereka yang berdosa. Maka caranya agar supaya kita tidak menghakimi mereka yang berdosa, cara yang pertama, kita mendoakan mereka. Ya, kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kita datang merendahkan diri kepada Tuhan, ya kita mendoakan mereka. Nah, mengapa kita perlu mendoakan mereka? Karena mereka juga adalah milik Tuhan. Mengapa kita perlu mendoakan mereka? Karena mereka juga berharga di mata Tuhan. Mengapa kita perlu mendoakan mereka? Karena mereka juga adalah manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, kita berdoa untuk mereka. Kadangkala si jahat yang mempengaruhi, yang membuat seseorang atau orang percaya itu down, orang percaya itu tidak lagi mau melayani Tuhan, orang percaya tidak mau lagi datang ke gereja, orang lain tidak mau datang lagi bersekutu dengan Tuhan hanya karena hal-hal yang lain, hanya karena mungkin dia melihat seorang hamba Tuhan yang kalau bicara firman Tuhan itu terlalu luar biasa, tetapi ketika kehidupan seharinya tidak sesuai dengan apa yang dia lihat sehingga dia kecewa. Padahal yang kita harus lakukan adalah kita mendoakan mereka. Nah, lalu kemudian seorang hamba Tuhan juga itu harus menjadi contoh, teladan. Jangan sampai ya seorang hamba Tuhan itu juga yang sebenarnya juga jemaat-jemaat atau umat-umat Tuhan itu membutuhkan teladan yang baik, sedangkan hamba Tuhan ini tidak menunjukkan teladan yang baik. Sehingga kalau kita perhatikan, orang-orang yang percaya itu kadangkala merasa down, merasa ngapain? Buat apa saya mengikuti Tuhan? Buat apa saya beribadah? Sedangkan orang yang dipercayakan Tuhan untuk menjadi teladan tidak jadi teladan. Nah, kita sebagai hamba Tuhan harus hidup dalam doa. Kita mendoakan mereka. Kita harus doa itu begini.
Bapak Ibu Saudara. Doa itu adalah ketika kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Nah, kalau dalam konteks firman Tuhan dalam Injil, firman Tuhan Yesus pernah menyampaikan bahwa kalau kita mau berdoa, kita masuk kamar. Ya, kita masuk kamar lalu kita berdoa agar supaya kita tidak dilihat orang. Ada juga doa yang dimana doa itu adalah nafas. Doa itu adalah kehidupan. Nah, kalau orang percaya itu harus berdoa agar supaya dengan doa ini kita dapat melihat bahwa mereka juga yang berdosa itu nantinya juga akan diselamatkan, dan banyak jiwa yang datang kepada Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan ini harus kita lakukan dengan doa, ya, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Kadang-kala kita sudah melakukan dengan kekuatan kita sendiri, dengan kita melakukan dengan cara-cara kita, dengan strategi-strategi kita bangun dengan strategi-strategi manusia, strategi kekuatan kita. Padahal yang harus kita lakukan adalah kita mendoakan mereka dengan sungguh-sungguh. Kita datang kepada Tuhan, kita cari Tuhan. Tuhan, saya berdoa bagi mereka. Tuhan berkati mereka. Tuhan lakukan apa yang kau pandang baik. Bahkan khususnya Tuhan berkati mereka. Sekalipun mereka sudah berbuat jahat, tapi aku akan terus berdoa kepada mereka. Seperti itu. Mungkin kita punya rival, mungkin kita punya orang-orang yang bertentangan dengan kita, mungkin kita ada orang-orang yang membenci kita. Nah, doa kita kepada mereka adalah doa untuk memberkati mereka, bukan membenci mereka, bukan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kita mendoakan mereka. Sehingga apa? Tuhan dimuliakan di atas segala-galanya. Nah, itu cara pertama adalah mendoakan mereka. Cara yang kedua, agar supaya kita tidak menghakimi mereka yang berdosa adalah kita merangkul mereka. Kita rangkul. Mengapa kita perlu merangkul mereka? Nah, seperti yang saya katakan tadi, mereka juga berharga. Mereka juga pasti mendapat bagian yang Tuhan berikan. Mereka dapat sukacita, mereka dapat damai sejahtera daripada Tuhan, mereka dapat sesuatu yang dari Tuhan, mereka mendapat nafas yang sama, mereka mendapat udara yang sama, mereka juga merasakan hujan yang sama seperti kita, mereka juga merasakan panas terik yang sama seperti kita, berkat yang sama. Tetapi sekalipun mungkin ya berbeda dalam pekerjaan, mungkin kita yang memiliki berkat lebih atau gaji kita lebih besar, tentu kita tidak harus mengukur hidup kita dengan mereka. Mereka juga butuh rangkulan. Mungkin mereka tidak ada pekerjaan, tetapi tugas kita sebagai orang percaya, sekalipun kita juga berdoa, kita juga merangkul mereka. Untuk apa? Satu tujuan, untuk memuliakan Tuhan. Dengan apa yang kita lakukan pasti memuliakan Tuhan. Nah, ini yang harus dilakukan setiap orang yang percaya. Mengapa? Karena Yesus pernah berpesan, jangan kita menghakimi, jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kita pakai untuk menghakimi, kita juga akan dihakimi. Dan ukuran yang kita pakai untuk mengukur akan juga diukurkan kepada kita. Jadi kita juga akan dihakimi oleh apa yang kita lakukan. Ya, mungkin suatu waktu kita akan melakukan kesalahan. Tetapi kalau kita menyadari bahwa hidup ini, ya, kita harus perlu menyadari bahwa tanpa Tuhan kita nggak bisa buat apa-apa. Nah, kemudian ada cara yang ketiga supaya kita tidak menghakimi mereka yang berdosa. Cara yang ketiga, membicarakan kelebihan mereka. Nah, ini yang sering sulit dilakukan oleh orang-orang percaya, oleh orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Mengapa? Ya, karena membicarakan kelebihan orang lain itu lebih sulit, ya. Akan kita nggak akan berjiwa besar untuk membicarakan kelebihan mereka. Kita selalu membicarakan kekurangan mereka, kita selalu membicarakan kesalahan mereka, kita sering membicarakan tentang hal-hal yang merugikan dan lain sebagainya. Cobalah suatu waktu kita membicarakan kelebihan mereka, kita membicarakan bakat mereka, kita membicarakan kehebatan keluar biasanya mereka dalam mengiringi Tuhan, dalam setiap aktivitas, dalam setiap apa yang mereka lakukan. Nah, mengapa kita perlu membicarakan kelebihan mereka? Karena mereka juga mendapat porsi yang sama. Mereka juga adalah umat-umat pilihan Tuhan. Kita juga, ya, mereka juga adalah imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri yang terus memberkati. Mungkin juga mereka punya tugas lain ya sebagai orang yang percaya, ataupun mungkin mereka ya udah lansia, lalu kemudian sudah banyak yang lupa. Tetapi kontribusi mereka pada waktu mereka masih muda itu perlu kita apresiasi, karena mereka punya kelebihan pada waktu di fase-fase mereka, mungkin remaja, pemuda dan lain sebagainya, pada waktu mereka juga sebelum atau lansia. Jadi mereka sudah melakukan hal-hal yang luar biasa, dan di situ ada kelebihan mereka, ya. Lalu kemudian ada cara
Yang kemudian supaya kita tidak menghakimi mereka yang berdosa, cara yang keempat membicarakan kebaikan mereka. Nah, ini adalah hal yang penting juga. Kita harus membicarakan kebaikan mereka. Kadangkala kalau kita melihat seseorang pasti kita akan bawaannya kita akan mengukur mereka dengan dia kan selalu buat jahat, dia kan selalu buat ini, dia kan selalu buat itu. Nah, kita tidak pernah melihat sisi positifnya dia. Kita nggak pernah lihat apa yang menjadi kelebihannya dia. Kita selalu membicarakan kita membicarakan kejelekannya dia, kejelekan dan sehingga dia jadi jelek terus gitu. Tetapi perkataan kita ini juga kan ada authority-nya, ada kuasa juga ya perkataan kita ya, agar supaya kita dapat membicarakan kebaikan mereka. Nah, mengapa kita perlu membicarakan kebaikan mereka? Karena ya mereka juga punya kebaikan. Bukan hanya saya yang punya kebaikan, bukan hanya Bapak Ibu Saudara punya kebaikan, bukan hanya orang saudara dan lain sebagainya yang punya kebaikan. Tentu mereka di luar sana itu memiliki kebaikan-kebaikan yang kadangkala kita nggak tahu ya apa yang mereka lakukan. Kebaikan mereka itu sebenarnya tersembunyi dan tidak ada yang tahu. Nah, apakah kita akan membicarakan kebaikan mereka? Kalau kita nggak tahu, tentu kita nggak akan membicarakan kebaikan mereka. Tetapi karena kita sebagai orang yang percaya, kita pasti akan selalu berpikir, akan selalu merenungkan bahwa kalaupun ya mereka ada dalam kehidupan dalam masyarakat ya, kita harus membicarakan kebaikan mereka dimanapun mereka berada. Nah, mengapa ini perlu kita perlu lakukan? Karena kita adalah orang-orang yang percaya, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Jadi mari kita lakukan 4 cara ini sehingga hidup kita akan penuh dengan bakat jasmani dan rohani. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua.